Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program OTT guys. Obrolan terus terang bersama saya Eka Saputra. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like, subscribe dan share-nya guys. Terima kasih kepada Dapur Teing nih guys yang telah menyediakan tempatnya, kopinya, es lekinya, banyak makanan yang ada di sini. Silakan monggo datang di Jalan Tamrin, yaitu bekas kantor KNPI Provinsi Riau, sekarang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau. Nah, membahas masalah Dinas Perhubungan nih guys, ini seru nih guys. Kebetulan sudah ada kepala dinas kita nanti akan berbicara bagaimana program yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan di bawah komando Mas Pur Termizi. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kebetulan ini beliau ini dilantik beberapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu ya? 3 minggu lalu lah. 3 minggu yang lalu menjadi definitif Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Sebelumnya beliau ini melalang buana nih di BKD ya juga ya. Pernah asisten 3 asisten 1 PLT Kadiskes. Banyak Kadis Pendidikan memang luar biasa. Kalau ibaratnya kalau udah mumpung jadi sekda udah bisa nih guys. Amin. Amin. Baik, Pak Kadis ini kan ya, saya melihat status Pak Kadis ini kan banyak nih guys, seperti semut guys. Memang kiriman-kiriman mungkin dari anggota ya, yang mana laporan-laporan anggota yang mana setiap pergerakan ataupun jalan yang berada di kota Pekanbaru itu terpantau selalu ya, terpantau selalu. Nah, yang menariknya ini di pasar pagi nih, apakah hari Minggu selalu? Biasalah masyarakat ini kan terkadang kan parkir itu kan sembarangan, mengganggu juga ketertiban jalan, ya kan, otomatis orang yang beraktivitas pagi itu. Nah, bagaimana action yang saya lihat beberapa status ataupun berita yang ada di media online ini sekarang digembok ya, atau dikempesin ada juga ya? Ada. Mungkin Pak Kadis bisa jelaskan perihal ini gitu. Iya, makasih Bang Eka. Jadi memang ya kita di Dinas Perhubungan ini bagaimana meningkatkan pengawasan kita terhadap aktivitas lalu lintas yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, terkait yang ditanyakan tadi mengenai pengawasan kita di Pasar Pagi Arengka. Nah, ini kan memang Pasar Pagi Arengka adalah pasar yang ramai yang itu berada di lalu lintas Jalan Arengka atau Jalan Soekarno-Hatta yang memang posisinya itu berada di simpang 4 ya, perempatan antara Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Arsobratas dan Adi Sucipto. Nah, tentu dengan posisi jalan posisi pasar yang berada di jalan tersebut, nah ini butuh pengaturan bagaimana aktivitas masyarakat yang beraktivitas di pasar maupun terhadap pengguna jalan yang ada di sekitar itu ini tidak terganggu. Nah, kenyataannya yang kita lihat selama ini di pagi hari, di subuh hari lah mungkin, atau mungkin di tengah malam, aktivitas pasar itu sudah berjalan. Ya, nah di Jalan Soekarno-Hatta ingin kita lihat bahwa mungkin dikarenakan tempat parkir yang belum memadai dan tingginya aktivitas masyarakat di Pasar Arengka itu, jadi masyarakatnya sering parkir di badan jalan, jadi tidak di tepi jalan lagi, tidak di bahu jalan, tapi di tengah jalan, ya kan, di tengah Jalan Soekarno-Hatta, di jembatan lagi, di jembatan sampai ke atas jembatan, ya kan. Nah, makanya saya tekankan kepada anggota kita perketat dan kita tertibkan ini. Nah, kita kasih target kepada anggota yang di lapangan. Saya minta mereka sudah berada di lokasi paling lama jam 5.30. Selesai mereka beribadah sholat subuh, ya kan? Sekarang kan subuh agak lambat ya, jam 5:05 gitu kan. Nah, selesai mereka aktivitas sholat subuh, mereka sudah harus berada di lokasi titik di depan Pasar Pagi Arengka itu jam 5.30 paling lama. Nah, sampai mereka di sana, saya minta rekan-rekan yang bertugas itu menghimbau
kepada masyarakat yang parkir kendaraannya, baik itu roda 4 maupun roda 2, kita kasih halo-halo himbauan, karena memang Pak Wali menekankan kepada kami bagaimana kita melakukan pendekatan secara persuasif, secara humanis kepada masyarakat yang sifatnya kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, jam 6 paling lama, ya, saya kasih target ke anggota, sepanjang jalan Soekarno-Hatta yang di depan Pasar Pagi Haringga itu sampai ke jembatan itu flyover sampai ke simpang 4 traffic light itu harus sudah bersih. Ya, jadi masyarakat yang beraktivitas yang melewati jalan itu, entah mungkin mau pergi kantor, entah mungkin mau ngantar anak sekolah, mau pergi sekolah, mau kuliah, ya paling lama jam 6 itu sudah bersih dan bebas dari kendaraan yang parkir. Nah, namun ada juga terkadang ya masyarakat kita ini kan ya maklumlah namanya orang berbelanja ke pasar gitu kan. Ada juga kita temukan lewat jam 6. Kita sudah halo-halo, kita sudah pasang sirine yang di mobil kita kan. Nah, kita pasang himbauan pakai pengeras suara. Nah, enggak juga dipindahkan lewat jam 6. Nah, karena kita sudah ada rambu di sana. Rambu kita pasang yaitu rambu dilarang berhenti, dilarang parkir. Ya kan, dilarang parkir sudah ada beberapa rambu kita pasang di tengah jalan Soekarno-Hatta itu. Nah, bagi KBM kendaraan yang tidak dipindah lewat jam 6, nah ini batas toleransi kita. Batas toleransi tadi. Batas toleransi kita lakukan upaya penggembokan ataupun yang pernah kita lakukan juga penggembosan terhadap ban-ban kendaraan itu. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya akan agar memberikan efek jerah, agar masyarakat kita paham, ya, tahu bahwa mereka salah, dan kadang-kadang anggota juga membuat video seperti mungkin mewawancarai si pemilik kendaraan, juga mungkin ada video-video kemarin yang pernah kita lakukan juga. Ada ucapan permohonan maaf dari pemilik kendaraan untuk tidak mengulangi memarkirkan kendaraan di tengah jalan Soekarno-Hatta itu. Nah, kenapa ini kita tidak lakukan penilangan? Nah, sementara ini kita belum lakukan penilangan karena kita mengedepankan pendekatan humanis, persuasif yang seperti yang Pak Wali tekankan, arahkan kepada kami. Nah, tentu juga jamnya kita batasi. Lewat dari jam 6, yaitu mau harus kita lakukan upaya. Nah, bagaimana sebelum jam 6? Nah, sebelum jam 6 ini batas toleransi kita. Nah, karena juga lalu lintas mungkin juga tidak padat, ya kan? Nah, parkir juga di seputaran itu kan memang tidak ada. Nah, inilah kira-kira mereka yang pernah kita lakukan. Berarti setiap hari ya? Setiap hari nggak ada absennya. Mau Sabtu, mau Minggu, mau tanggal merah, mau ini. Ada ya? Ada terus. Ketika teman-teman di sub atau anggota di sub tidak ada di situ, guys, langsung banyak ya? Iya. Itu yang pertama, kesadaran masyarakat mungkin kita agak kurang sedikit lah. Kurang dalam arti kata ya tidak mematuhi. Karena itu kan harusnya mereka punya rasa empati dalam atau punya apa namanya, ya harusnya mereka berpikir, oh ini di tengah jalan ini tidak bukan di bahu jalan, bukan di pinggir jalan, di tengah jalan. Nah, bayangkan itu kan. Itu bukan hanya di Pasar Pagi. Kalau di Jalan Ramadjani bagaimana tuh? Nah, memang kita ada beberapa titik prioritas, Bang. Prioritas yang tapi ke depannya saya kira tidak hanya Jalan Soekarno-Hatta, tapi Jalan Ahmad Yani dan titik-titik jalan yang itu menjadi atensi dan itu menyebabkan terjadi kemacetan akibat ada yang parkir. Nah, ini memang harus kita tertibkan. Tapi memang kita memprioritaskan terlebih dulu daerah-daerah atau jalan-jalan yang menjadi atensi lah. Ya, tapi kedepannya apakah ini kita berlakukan sama? Jawabannya ya. Baik, itu memang kalau parkir liar ya. Ini kan tadi parkir liar itu. Kita memang mempunyai kendala ya, masyarakat memang harus punya rasa inilah ya, punya rasa peduli terhadap lingkungannya sendiri. Karena kalau bukan dari masyarakat sendiri siapa lagi? Nah, mungkin tiap hari petugas datang selalu mengamankan, ketika petugas tidak ada balik lagi. Itu terjadi sama. Jadi kita kayak kucing-kucingan, Pak. Kayak kucing-kucingan. Nah, makanya untuk titik-titik tertentu kita tanam anggota kita dari pagi sampai malam. Nah, sisanya nanti anggota patroli, baik itu dari
bidang wasdal ya, bidang yang pengawasan lalu lintas maupun dari UPT perparkiran itu kita sudah tanam anggota untuk di spot-spot tertentu. Ya, itu masalah parkir liar, guys. Kemudian ada beberapa saya lihat mobil over dimensi sama overloading ya, atau odol. Odol, ya Kita betul. sebut masalah odol ini di jam tidak selayaknya masuk ke kota. Ya, di siang hari, di pagi hari. Di siang hari, di pagi hari. Tadi saya mengantar istri saya itu kena tilang lah, ada 2 mobil yang bertonase besar masuk di Jalan Sudirman, kemudian diberhentikan oleh pihak kepolisian, langsung dikawal kayaknya, disuruh keluar gitu kan. Nah ini sering saya temui di Jalan Durian, sudah tuh. Itu setruk yang hampir 10 roda itu masuk di pagi hari. Betul. Ya kan, ini dan juga sangat mengganggu. Nah, kalau di Jalan Garuda Sakti itu bagaimana? Karena apakah memang itu jalan alternatif atau memang jalan lintas timur yang menghubungkan antar provinsi lah ya, antar kabupaten gitu kan? Bagaimana tindakan dari Dinas Perhubungan, atau hanya memang pasti tidak ada tilang dong? Kalau misalnya terjadi penilangan itu kan harus ada koordinasi dengan pihak kepolisian. Ya kan? Kemarin juga Dinas Perhubungan saya baca juga di media online adanya buat surat teguran ya, surat apa namanya? Penilangan kita pernah, Bang. Oh pernah. Jadi seminggu 10 hari lah, 10 hari sebelum Idul Fitri kemarin, bulan puasa, itu kita lakukan penilangan, razia ya. Gabungan. Razia gabungan 3 hari berturut-turut. Titiknya pertama di Jalan SM Amin, Jalan Soekarno-Hatta, dan kembali ke Jalan SM Amin. Jadi kita bersama Lantas, bersama Disub Provinsi, bersama BPTD Wilayah Riau, dan bersama POM Angkatan Darat pada saat itu kita razia bersama. Dan ini kedepannya akan kita lakukan lagi. Ya, target kita bulan Mei ini sudah mesti jalan untuk razia gabungan. Razia gabungan. Daerah mana aja misalnya kendaraan itu yang tidak boleh, apalagi khusus odol ini? Yang tidak boleh dilalui dalam kota. Betul. Jadi gini, Maika. Kalau tidak boleh, saya kira semua jalan dalam kota odol tak boleh masuk. Jalan dalam kota. Nah, di mana mereka yang bisa melewati, melintasi, yaitu di jalan lingkar. Di jalan lingkar luar. Kita urutlah. Kalau kita dari lintas timur, lintas timur, kalau kendaraan datang dari arah Pelalawan, ya kan, dari Jakarta mungkin gitu ya, masuk kan dari lintas timur. Nah, mereka harus belok kiri ke jalan Pasir Putih, yang dekat pesantren teknologi, yang dekat bekas pom bensin betul, pertigaan belok kiri, Bang. Yang dekat Riau Saint Technopark itu, kan tembusnya pertigaan Pasir Putih. Nah, situ yang mereka bisa lewat. Jadi lintas timur, Pelalawan, belok kiri, tiba pertigaan Pasir Putih, belok kanan ke Pasir Putih, tembus ke Karunia Sution, belok kiri, terus ke arah Kubang Raya. Kubang Raya, belok kanan, ya kan, dengan Kubang Raya, perempatan Garuda Sakti, terus Garuda Sakti sampai ke Air Hitam, sampai kembali lagi ke arah Rubai Palasana. Itu jalan yang bisa mereka lewati. Di luar dari itu nggak boleh, ya kan? Nah, yang terjadi selama ini, yang sering kita temui, mereka mencoba-coba masuk di luar dari jalan yang kami sampaikan tadi. Harusnya mereka bisa masuk itu di jam 10 ke atas. Jam 10 malam ke atas ya. Mungkin barangkali mereka mau mengantar barang yang gudangnya mungkin berada di jalan SM Amin. Ya kan? Yang gudangnya mungkin berada di jalan yang banyak gudang ini, di jalan apa? Jalan Tuanku Tembuse Ujung. Ya kan? Nah, itu kan banyak-banyak gudang. Nah, ini yang kita kasih toleransi, mereka harus lewat itu di atas jam 10 malam. Namun, ya kan, kenyataannya mereka masih mencuri-curi. Nah, makanya kami lakukan saat ini perketat di titik-titik masuk odol ini. Pertama ada di depan Batalion Arhanud. Ya kan? Yang kedua ada di Simpang 4 Garuda Sakti. Ya kan? Yang berikutnya ada di Yutun Sansani, depan rumah sakit Sansani, Jalan Soekarno-Hatta. Yang berikutnya ada di Tugu Songket, ya kan? Ada di Bundaran Restu Ibu yang Air Hitam, dan ada di Simpang Melati Air Hitam. Nah, beberapa titik pintu-pintu masuk yang sering kita temukan, odol itu masuk dari situ.
Nah, ini yang kita lakukan pengetatan pengawasan kita oleh personil di lapangan. Jam 6 sampai jam 10 malam, anggota kita tanam di situ dengan bergantian 2 shift sehari, ya kan, jam 6 sampai jam 1 sampai jam 10 malam. Ini shift pengaturannya. Nah, namun kita masih menemukan nih, seperti yang mereka sampaikan tadi, masih di jalan Soekarno-Hatta, Subrantas masih kita temukan. Nah, Subrantas banyak sekali. iya, makanya kita pertebal dengan patroli rutin oleh anggota kita, baik itu dari regu patwal, dari regu motoris maupun dari regu patwil. Ya, patwil ini perempuan, Bang. Jadi patwil perempuan ya. Nah, jadi bagak-bagak nih, Bang, perempuan nih, Bang. Ya kan? Jadi ada regu patwil yang baru kita bentuk menggunakan kendaraan sedan. Ada motoris yang pakai motor, dan ada regu patwal yang menggunakan mobil derek dan ataupun mobil Hilux. Nah, 3 regu ini yang berputar setiap hari, di mana pertama di Jalan Sudirman, yang kedua di Jalan Tuanku Tambusai, yang ketiga di Jalan HX Subrantas. Nah, ini yang jalan-jalan yang menurut kami perlu mendapat perhatian kita. Namun apabila ada pengaduan dari masyarakat, apabila ada kita temukan di luar jalan itu, jadi mereka ini nanti akan menyambangi odol yang mungkin melintasi jalan dalam kota. Nah, ini yang upaya-upaya yang kita lakukan dan kami kira sejauh ini cukup efektif. Ya, tapi tidak sepenuhnya bisa membuat efek jera kepada pengemudi ataupun kepada perusahaan bus-bus inilah, ya kan. Nah, kalau kita temukan di lapangan, kita halau. Ya, kita putar balikkan, kita arahkan mereka ke jalurnya, kembali ke jalurnya. Nah, ini juga ada benturan-benturan di lapangan. Pasti kita sering ya ribut-ribut lah dengan supir ini kan. Dia beralasan isi minyak, dia beralasan ngantar barang. Nah, kalau kita temukan seperti itu, ya kita edukasi, kita arahkan, dan terkadang juga anggota menahan surat jalannya sampai pada jamnya, atau sampai pada yang punya gudang jumpa sama kita arahkan. Karena kan kadang-kadang supir ini begini, Bang, mereka dari pelabuhan, yaitu di Dumai atau di mana gitu kan sampai barang ini kan nggak bisa diprediksi. Sampainya kapan, entah tengah malam, ya kan. Kalau tengah malam sampainya masih enak lah dia bawa masuk. Iya, ketika sampai di sini, enggak, maksudnya tengah malam sampai di Pelabuhan Dumai. Misalnya, Bang, Dumai, dia sampai ke kita pagi. Nggak mungkin kami menunggu malam baru lewat, Pak. Hal seperti ini yang sering kita berbenturan dengan supir-supir odol ini. Tapi apapun itu kan kita nggak bisa menjadikan itu sebagai alasan, nggak bisa menjadi alasan pembenaran untuk mereka masuk ke dalam kota, karena banyak risikonya. Yang pertama itu keamanan dan keselamatan pengguna jalan lain. Banyak kejadian, banyak kecelakaan lalu lintas yang kita tahu selama ini yang diakibatkan melintasnya truk-truk tonase berat ini ke jalan dalam kota di jam-jam padat, di jam-jam sibuk mereka melintas. Kan kasihan pengguna jalan lain. Nah, yang kedua, dari segi kemampuan beban jalan kita untuk jalan dalam kota memang tidak didesain untuk menampung beban odol ini. Jadi jalan kita bisa cepat rusak dong. Nah, ini yang harus kita awasi. Di Jalan Rio tuh kadang curi-curi itu. Curi-curi juga. Di jam 7, nah, sudah mulai keluar kawan tuh. Karena mungkin gudang juga ada di sana, Pak. Nah, jadi kita juga ya mungkin ke depannya lah, untuk perbaikan ke depannya, bagaimana gudang-gudang ini tidak dibangun di jalan-jalan yang seperti itu. Dia bangun gudang di SMA Amin. Jelas kita larang SMA Amin masuk di situ. Kok gudang ada di situ? Nah, ke depannya mungkin ya kita berharap suatu saat gudang-gudang tempat bongkar muat barang ini berada di Jalan Lingkar tadi. Ya kan, situlah memang rutenya gitu kan. Karena SMA Amin itu gudang Alpian itu memang sudah lama di situ. Betul. Mungkin itu menjadi jalan lintas juga. Akhirnya karena seiring dengan perkembangan kota Pekanbaru tadi kan makin meluas. Makanya kalau seperti itu, Bang, kita arahkan mereka malam masuknya. Nah, cuman ya itu tadi, barang nggak tahu sampai kapan, gudang pun tengah malam pun sudah tutup. Nah, ini perlu koordinasi dan dukungan semua pihak lah. Tapi apapun itu yang namanya di lapangan, kalau kita temukan, kita awasi, kita tindak. Dia memang odol ini memang luar biasa, guys. Curi-curi dia, guys. Curi-curi. Bahkan itu tadi pagi jam 8, jam 10 tuh lewat di Jalan Durian tuh bukannya kecil, tapi yang besar, hampir 8 roda. Betul itu, Bang. Ya, karena
mereka sudah memakan jalan, kemudian membahayakan pengguna jalan juga, Ya. ini yang memang sangat Betul. mengerikan. Ya. Oke, kemudian sebenarnya banyak dinas perhubungan nih guys. Ya. Ya, tadi odol ya kan, parkir liar, Iya. lampu, Ya. penerangan jalan ini. Penerangan jalan. betul. Ampun. Ampun. Di rumah kami Jalan Garuda itu, jadi kalau jam 10, jam 11 tuh udah kayak malam gelap aja, gelap Iya. kita gitu, karena tidak ada penerangan lampu. Iya. SMA Min juga kemarin ada kecurian. Ya. Itu banyak bang. Itu paling banyak. Itu paling banyak. Jadi untuk dijalan dengan protokol seperti tadi SMA Amin, Jalan Soekarno Hatta. Jadi ya itulah kita sesalkan juga ya. Ada oknum masyarakat kita yang mencuri kabel. Iya. Jadi di tiang listrik itu kan di dalamnya kabel itu bang. Iya. Jadi kabel di dalam tiang itu yang dicuri gitu. Iya. Nah itu yang menyebabkan lampu itu mati. Mati. Sepanjang berapa tiang itu? Satu tiang itu 12 meter panjangnya bang. Nah kalilah berapa tiang itu kan? Nah itu tiang hilang. Tiang hilang juga. Kabel hilang. Kabel mahal, tembaga mahal, salah, bos. Tembaga mahal. Iya. Ya kan? Iya. Nah, terus panel lampu, panelnya hilang juga. Astaga. Ya kan? Nah, kita juga temukan meteran lampu merah kita, traffic light kita juga hilang. Hilang juga ya? Jadi ada kemarin di salah satu simpang Bukit Barisan. Oke, iya enggak jalan tuh. Iya kan pernah mati tuh. Iya. Itu ternyata penyebabnya meterannya hilang. Kan luar biasa itu kan. Mau kayak gimana kita gitu ya. Tapi ya oke lah. Kalau hilang ya kita himbau kepada masyarakat kita ya janganlah itu dirusak fasilitas umum, ya kan. Capek kita kalau mengurusi kalau kena hilang. Tapi kecuali kena mungkin lampunya putus, bolanya Lain putus, cerita ya. lain cerita kita ganti. Tapi kalau hilang kabel ini kan terlaluan ini. Jadi nggak rep besi nih bang, ini rep kabel nih kan. Iya. Nah, kayak misalnya di jalan rumah kami, Jalan Garuda itu kan Oh, iya. ada juga beberapa tempat juga yang tidak diterangi lampu. Jalan Melur tuh gelap sembilan tuh. Jalan Melur ya. Oh Ya, ya. itu juga gelap itu. Iya. Nah, masyarakat mengadu kemana nih bagusnya nih? Ya, saya kira Pak Wali sudah membuka layanan TRC bang. Oh, kita pakai TRT 112 itu ya. Ke TRC bisa, ya kan? Juga bermohon ke kami melalui apa namanya tuh call center kami juga bisa. Tapi yang banyak setelah TRC 112 ini kita banyak mendapatkan aduan masyarakat itu melalui TRC dan kita sudah tekankan kepada anggota untuk lebih responsif ya. Nah, namun terkadang juga kena keterbatasan armada, personil dan sumber daya yang ada di kita. Terkadang kan setiap aduan oleh masyarakatnya tidak langsung bisa kita respon karena memang ini antrian bang, karena permintaan banyak, ya kan? Permintaan banyak sementara kita terbatas. Nah, makanya tapi kita berusaha lah untuk segera membenahi, memperbaiki apa yang menjadi harapan masyarakat. Ya. Mungkin program baru menjabat sebagai 1 bulan ya, nggak sampai tadi itu kan? Ya, belum sampai bang. Iya. Kemajuan dan mulailah tata tertib di dinas di Kota Pekanbaru ini. Karena sebelum-sebelumnya pas di jam-jam macet ini jarang nampak nih anggota. Sekarang sudah mulai nih. Alhamdulillah. Ya kan? Cuman ada beberapa tempat juga yang kayak contoh di Jalan Nangka atau Jalan apa tuh Tambusa ya. Tambusa ya. Ya pas ya U-turn itu kan banyak sekali masih ada lah beberapa tukang pauga. Dan terkadang kan kita tanpa batu pauga sebenarnya kita bisa lewat. Nah kalau ada pun dia tuh kadang kita membelok tuh di tengah kan kita takutnya tabrak. Iya. Iya, jadi untuk Pak Oga ini PR kita juga bang. Saya kira ini perlu koordinasi lintas OPD. Oke. Karena secara secara aktivitas mereka jelas mengganggu. Ya. Mengganggu. Sebenarnya keberadaan mereka itu apakah membantu? Saya kira tidak. Ya. Karena posisi mereka berdiri itu enggak betul itu. Mereka berada di sebelah kanan, sementara kan itu mengganggu pandangan. Sebenarnya kalau kita mengatur ya kita berada posisi di sebelah kiri, kita bisa ini. Nah sekarang di sebelah kanan ini kan manuver kendaraan ini kan, ini kan sering menjadi hambatan. Nah dari banyak masyarakat juga ini menjadi pengganggu sebenarnya. Nah makanya kita melalui tim patroli kita, melalui petugas personel kita yang piket di simpul-simpul tadi, seperti di U-turn yang Bang sampaikan, ada kalau di Tuanku Tambusa itu ada U-turn
Manggis, U-turn yang di depan haluan, Ya, betul, kan? betul. Nah, itu sering yang kita temukan Pak Oga. Nah, petugas kita tanam di situ, ya. Nah, namun terkadang ketika petugas mungkin istirahat, sholat, makan, nah di jam itu dia muncul. Jadi kita saling apa? Saling tunggu menunggu gitu. Ketika anggota kita istirahat, makan, kan, sholat, nah, dia main. Anggota kita datang, nah dia pergi, dia menghindar. Nah, terus apa tindakan kita kepada Pak Oga? Nah, ini yang menjadi PR bagi kami. Di satu sisi, kalau kita mau menindak, ya kan, ini tindakan apa yang bisa kita lakukan? Kita tilang dia nggak bisa gitu. Itu ranahnya berbeda lagi ya. Ranahnya tentu berbeda, karena dia tidak pengendara. Yang kita tilang ini kan apa? Dia orang apa yang mau kita tilang, yang mau kita ini. Dan pernah juga anggota mungkin sudah kesal gitu kan. Sudah banyak juga hukuman yang pernah diberikan oleh anggota yang mungkin disuruh push up ya, hukuman fisik lah ya, tapi enggak juga gitu, enggak juga membuat mereka jalan, dan orangnya itu itu saja. Dan kami kemarin juga berkoordinasi dengan dinas terkait untuk ya kita sama-sama membina. Kan sebenarnya kan ini kalau saya lihat sama seperti ini Bang, peminta-minta di tepi-tepi jalan, kan dia mengatur itu dengan harapan imbalan. Mungkin mirip-mirip itulah. Nah, makanya kita koordinasi dengan OPD terkait bagaimana kita membina ini. Nah, namun ada juga kemarin yang kita fasilitasi untuk dia menjadi jukir. Ada juga. Tapi kan memang tidak semua tertampung. Mungkin dia butuh penghasilan untuk kehidupan keluarganya, kadang nggak ada pekerjaan lain, dan kita arahkan mereka menjadi jukir. Tapi ya itu tadi, terkadang mereka nggak mau juga, kayaknya lebih enak kayak minta-minta di jalan gitu. Pilihan hidup guys. Iya. Masalah jukir juga nih. Jadi setelah Alfamart dan Indomaret digratiskan, nah, kawan-kawan jukir ini dia beralih nih guys. Jadi yang tadinya tidak ada tempat parkir karena menjadi tempat parkir. Terkadang kan ini bukan masalah uang 1.000 atau 2.000 Pak. Iya. Ini kan masalah apakah memang dia betul jukir resmi atau tidak. Nah, itu yang menjadi pertanyaan dari masyarakat. Saya berkali-kali mengimbau kepada jukir itu, gunakanlah baju atribut minimal name tag, baju dan lengkap jadi sama karcis. Ketika ditanya, ya Anda memang resmi itu loh. Beda yang tidak resmi tadi, yang asal ya terkadang dia suka lewat gitu kan. Nah, ketika lagi kita butuh mundur, tiba-tiba nongol dia gitu kan. Iya, betul. Nah, itu sering terjadi di beberapa tempat, suka beradu argumen sedikit lah dengan pengendara motor. Mungkin tanggapan Pak Kadis sendiri masalah jukir liar nih lah. Betul. Iya, jadi sebenarnya kita bilang jukir liar itu adalah jukir yang mengatur parkir sampai mengutip parkir pada tempat-tempat yang dilarang. Nah, ini berarti liar. Tapi di tempat-tempat yang memang itu peruntukannya untuk tempat parkir, saya kira mereka tidak liar, cuma mungkin tidak tertib saja. Tidak tertib kenapa? Karena tidak pakai tanda pengenal, tidak tertib karena tidak pakai atribut. Ya kan, sebenarnya itu tanggung jawabnya kepada pengelola parkir. Karena kita sudah berkontrak nih kepada pengelola. Nah, pengelola inilah yang sebenarnya memberikan mereka, kalau rompi ya rompi, tanda pengenal, mungkin name tag atau apa gitu. Tapi memang karcis. Nah, tapi memang kedepannya ini menjadi PR juga bagi kami untuk kita tertib lah, karena harapan masyarakat tentu maunya ini resmi, ini orangnya menunjukkan uniform yang memang seperti jukir, nggak seperti liar-liar seperti itu kan gitu. Kedepannya kan kita tertibkan ini. Jadi kita berharap hal-hal kayak ini memang pengelola harus turun dan harus mengedukasi juga kepada jukir-jukir. Betul. Memang ada jukir yang baik juga, ada mereka sopan. Kita ucapkan terima kasih, hati-hati di jalan, itu hal kecil tapi menyentuh masyarakat. Kemudian terakhir Pak Kadis, ada yang bisa disampaikan oleh masyarakat kita untuk mungkin himbauan atau mungkin ada sekedar pengingat lah kepada masyarakat. Kepada masyarakat kepada pengguna jalan, kami himbau patuhi aturan berkendara, dan
kami dari Dinas Perhubungan tentunya tidak bosan-bosan dan tidak capek-capeknya untuk selalu memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat ya, dan kedepannya tentu lalu lintas di Pekanbaru ini hanya bisa tertib, titik-titik rawan kemacetan hanya bisa kita urai berkat dukungan kita bersama. Kami nggak bisa bekerja sendiri tanpa didukung oleh masyarakat yang tertib, masyarakat yang sadar ya kan terhadap ya, kalau di situ nggak boleh parkir ya jangan parkir gitu. Kalau di situ nggak boleh berhenti ya jangan berhenti. Nah sekarang itu di jam-jam padat yang sering menjadi keluhan juga di Jalan Ponegoro juga. Yang ini yang paling ini tuh di ini Bang, di jalan RSUD juga kan sudah kita tertibkan juga itu kan, sudah dalam seminggu ini sudah mulai rapi lah. Mulai rapi. Yang ini tuh ini di samping LW. Ah ya. Mau masuk pintu LW yang di, yang di Tambusai, yang di bawah JPO itu. Ya. Ya kan, orang di situ ngetem, ya mohon maaf mungkin pengemudi online gitu kan. Ya, betul. Nah, terus pedagang juga ada di situ, yang di SKA, yang di sisi Jalan Soekarno-Hatta, yang di samping flyover itu. Pedagang ada, parkir roda 2 ada, parkir roda 4 ada, sudah jelas-jelas rambu di dalam parkir ada di situ. Jadi yang nggak enaknya dia parkir pas di depannya tuh rambu gitu. Ini kan seolah-olah apa ya? Menantang gitu. Seolah-olah apa ya? Kok nggak mungkin nggak nampak gitu. Nggak mungkin nggak nampak, rasanya dia parkir di depannya tuh ada rambu silang silang. Nah, dia parkir di situ. Nah, hal seperti ini ya kita himbau kepada masyarakat ya, ini apa ya, semata-mata untuk Pekanbaru lebih tertib saja. Dan kita nggak ingin Pekanbaru ini di mana-mana simpang-simpangnya macet ya. Macetnya kenapa? Ya karena tadi kena ada parkir liar, kena ada yang berhenti, dilarang berhenti dia berhenti. Nah, ini yang menjadi harapan kita sama-sama lah untuk mendukung ini. Oh ya, mungkin mumpung saya lagi ingat sama Pak Kades nih. Masalah armada bus listrik nih. Oh ya. Ya, apakah dalam waktu dekat akan diluncurkan atau belum? Dan dalam bagaimana dan bagaimana yang keadaan bus lama ini? Ya, ya bus listrik insya Allah Bang, ini sudah, kan ini menjadi program nasional ya, program Bapak Presiden untuk isu lingkungan kita, dan Pak Wali juga sangat concern ya di Green City ini. Nah, sebagai pilot project di pemerintah kota untuk bus Transmetro kita sudah akan mengarah ke sana. Dan dalam waktu dekat kita akan launching ya 2 unit bus listrik kita sudah sampai di kita barangnya. Hibah. Kita satu masih pinjam lah, masih ada kerjasama kita dengan salah satu ini. Kita masih dipinjam pakai kan buat uji coba lah, uji coba. Dan kita kemarin begitu datang kita branding ya, branding, terus supir teknisi kita perlu kita ajari dulu biar kan ini nggak biasa mereka, jadi harus benar-benar mereka paham dulu cara-caranya, kita latih supirnya ya kan, kita teknisi kita juga kita transfer ilmu lah dengan teknisi yang ada di mereka. Terus juga mungkin hal teknis seperti di mana tempat mengisi ya kan, jadi kita uji semua dulu Bang, jadi kita pastikan semuanya ready, karena SPKLU yang ada di Pekanbaru ini kan nggak tersedia banyak. Di PLN. Di PLN ya, ada kan di PLN itu kan yang kita tahu kan, di Setiabudi ya. Setiabudi. Terus di tempat-tempat lain juga ada. Nah, ini kan kita masih rebutan juga dengan pengguna kendaraan listrik yang lain, karena kan tempatnya nggak banyak. Nah, sementara bus kita besar, kapasitas baterainya kan juga besar. Nah, jadi ini yang sementara SPKLU yang ada itu kapasitasnya kecil Bang, nggak ada seperti yang di Jakarta. Jakarta itu kan sampai berapa, sehingga kalau ngecas itu cuman butuh waktu paling lama setengah jam, bus besar itu selesai. Nah, di kita memang belum tersedia seperti itu. Nah, ini yang kita masih kemarin saya sudah komunikasi juga dengan teman-teman ya, bagaimana SPKLU yang besar ini bisa ada di Pekanbaru, sehingga nggak membutuhkan waktu lama untuk bus kita nanti ngecas itu sampai berjam-jam atau sampai semalam pula ngecasnya kan. Ini kan nggak ini. Nah, makanya nanti ketika bus ini launching kita masih mengatur ritasinya. Nah, ritasi masih kita atur untuk bagaimana baterai tadi bisa kita lebih hemat-hemat, karena memang
kita masih membangun ya untuk sarana kendaraan listrik di Pekanbaru kan kita masih membangun, masih persiapan. Nah, tentu kita menyesuaikan dengan hal itu. Ya, berarti akan ada 2 unit ya? Iya, Insya Allah akan melakukan uji coba dalam waktu kapan nih? Target kita dalam waktu dekat ini Bang, mungkin bisa di minggu ini atau minggu depan lah. Oke. Kemudian opet listrik gimana? Opet AC? Iya, jadi kita kemarin juga sebenarnya masih uji coba ya. Opet AC itu uji coba ya? Sebenarnya masih dalam taraf itu Bang. Oke. Kan itu feeder ya, feeder. Sebagai feeder dia. Nah, namun sepertinya minat dari masyarakat masih kurang ya, karena memang gini Bang, menggunakan transportasi umum ini kan kebiasaan habit lah, perilaku gitu kan. Nah, memang kita untuk Pekanbaru dan kota-kota lainnya saya kira di luar dari Jakarta ya, Jakarta itu beda ya kondisinya. Tapi di kota-kota yang mungkin setipe dengan Pekanbaru, memang masyarakat ini belum terbiasa lah dia. Jangankan orang lain, kita sajalah mungkin kan belum terbiasa kita menggunakan kendaraan umum itu. Ya kan, mungkin banyak hal lah penyebabnya mungkin kan. Nah, makanya ya ini kan apa ya, beriringan lah bagaimana masyarakat kita dorong untuk terbiasa menggunakan transportasi umum. Transportasi umum kita juga kita benahi, ya kan. Transportasi umum ini tidak hanya bus Transmetro saja yang beroperasi di jalan-jalan protokol, tapi feeder-feedernya ya kan harus mendukung sehingga semuanya terkoneksi. Nah, ini kan jangka panjangnya seperti itu. Nah, kedepannya ya bolehlah, ini saya kira langkah awal kita ya, bagaimana kita lakukan pembenahan sehingga masyarakat juga merasa nyaman lah dengan menggunakan transportasi umum ini. Iya. Ngomong-ngomong baja gimana, boleh ya? Gimana? Banyak baja ya, banyak ya. Ini kalau di panjang nih Bang. Panjang nanti. Kita nggak usah panjang-panjang guys. Iya. Jadi next ya. Next lah. Next kita bahas Bang ya. Ya, ini kalau dibuka-buka semuanya nanti banyak aja. Penting pakai. Siap. Baik, itu bincang saya dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Mas Gus Tarmizi. Semoga bagi yang mendengarkan bisa bisa mengikuti aturan yang berlaku, dilarang parkir sembarangan, dilarang parkir di tengah jalan guys, khususnya di pasar pagi itu memang mengganggu kenyamanan dan pengguna kendaraan. Saya Eka Saputra mohon izin dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.